Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pembelajar. Apa kabar? Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan keberkahan dan kesehatan yang telah Allah limpahkan dengan segala nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mutia Pramesti, dosen FEB UI. Kita akan mencoba untuk menggali topik yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Sebagaimana diketahui, konflik biasa terjadi antara karyawan dan pemilik perusahaan. Salah satu di antaranya adalah karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Mari kita menggali, mari kita membahas bagaimana sebenarnya Al-Quran dan Hadis mengatur dalam mengelola sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Mari kita simak bersama-sama dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam dan bagaimana penerapannya dapat diberlakukan pada perusahaan di mana organisasi itu berkembang. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ini berarti manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengelola alam dan semesta ini dengan sangat baik. Namun, di balik tanggung jawab tersebut, kita juga dianugerahi martabat yang tinggi. Maka kita adalah seorang makhluk sosial yang dapat mengembangkan diri dan dapat dihargai oleh orang lain. Allah berfirman mengenai peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dapat memiliki peran yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan memperlakukan karyawan yang Anda pimpin jika Anda selalu mengingat bahwa mereka adalah seorang individu yang bermartabat dan memiliki harga diri. Pada prinsipnya, seorang pemimpin perlu menghargai individu karyawannya untuk terus memiliki pengembangan diri dan dapat memberikan kontribusi pada organisasi. Keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam konteks SDM. Keadilan berarti memberikan sesuatu perlakuan yang sama atau equal kepada semua karyawan tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Hal ini ditekankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, di mana setiap diri dapat menegakkan keadilan meskipun mereka dalam kesaksian yang memberatkan dirinya masing-masing. Pada prinsip yang kedua adalah keseimbangan, di mana seseorang karyawan tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi seorang karyawan dan organisasi untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk dapat menyeimbangkan baik dunia dan akhiratnya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35, Allah menyampaikan dalam kalamnya bahwa apabila kamu menakar timbangan, maka takarlah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Dan pada prinsipnya adalah tawazun, di mana adanya keseimbangan baik dunia dan akhirat. Prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab, di mana setiap individu dan organisasi memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan terhadap pekerjaannya dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dalam manajemen sumber daya manusia yang Islami, tanggung jawab ini mencerminkan sebuah upaya untuk dapat menciptakan nilai-nilai yang baik bagi sesamanya, baik dirinya maupun orang yang ada di sekelilingnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35, Allah menyuruhmu untuk dapat menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Maka amanah adalah bagian bagaimana
seorang individu dapat menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Tujuan utama organisasi tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana prinsip MSDM Islami itu diterapkan. Dalam perspektif Islam, organisasi adalah bagaimana mencapai kesejahteraan bagi seluruhnya, termasuk diantaranya adalah pemimpin dan pengikutnya. Organisasi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga tujuan organisasi tidak sempit hanya untuk organisasinya secara internal, tetapi secara sustainable dan long term untuk komunitas yang ada di sekitarnya termasuk karyawan. Profit mungkin bisa menjadi tujuan salah satu dari organisasi. Tetapi jangan lupakan bagaimana aspek sosial dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Sobat pembelajar, fungsi-fungsi MSDM Islami tentu akan mengambil pelajaran dan tauladan dari Al-Quran dan hadis. Demikian bagaimana penerapannya pada perencanaan, rekrutmen, pelatihan dan orientasi, kompensasi dan benefit, kemudian bagaimana pengembangan karirnya, dan jangan lupa juga bagaimana mengevaluasi kinerjanya. Baiklah sobat pembelajar, kita masuk ke pembahasan yang lebih krusial lagi, yaitu bagaimana penerapan MSDM Islami dalam konteks aktivitas SDM. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Proses ini bukan hanya sekedar untuk mencari kandidat yang terbaik, tetapi mereka yang memiliki nilai-nilai, yang memiliki integritas, yang kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Sejalan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memiliki nilai dan tujuan yang baik bagi diri dan organisasi. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman bahwa kita diminta untuk dapat bermusyawarah untuk segala urusan yang penting, termasuk diantaranya adalah dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Perlu banyak pihak yang memiliki kepentingan, pasti banyak juga pihak-pihak yang memiliki tendensi atau pressure mengenai bagaimana sih melakukan rekrutmen dan seleksi. Maka musyawarahkanlah dengan baik, ambillah nilai-nilai yang dapat mendapatkan musyawarah dan mufakat untuk organisasi dan kebaikan organisasi. Ini bukan hanya untuk menguji pengetahuan dan bagaimana cara keahlian dari seseorang untuk dapat bekerja, tetapi bagaimana secara integritas dan nilai-nilai seseorang ini memiliki long-term value untuk organisasi. Perusahaan dapat menggunakan tes kepribadian, bagaimana kesesuaian antara nilai-nilai kepribadian dan organisasi. Kepribadian dapat dijadikan sebagai indikator, namun itu bukanlah segala sesuatunya. Perhatikanlah hal-hal yang lain, seperti misalnya bagaimana value atau nilai-nilai yang dianut dan dimiliki oleh seseorang agar memiliki kesesuaian dengan organisasi. Pada esensinya, the right man on the right place, on the right track with the Islamic value. Penerapan MSDM Islami selanjutnya adalah bagaimana pelatihan dan pengembangan dalam konteks organisasi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat, dan ini adalah menyiratkan bahwa akan ada proses pembelajaran yang dilakukan seorang individu, terlebih ketika mereka akan beraktualisasi dalam sebuah organisasi. Pembelajaran adalah suatu hal yang hakiki. Proses akan terus berlangsung dalam sebuah organisasi ketika mereka pertama kali masuk dan sampai mereka pada jenjang yang tertinggi dalam sebuah organisasi. Pengembangan diri adalah hal yang prinsip. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri adalah hal yang penting agar mereka dapat termotivasi.
Pelatihan dapat dilakukan secara formal melalui pelatihan, workshop, seminar, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat membangun. Misalnya dengan cara berdiskusi, melakukan team building, atau berinteraksi yang secara produktif dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilannya di tempat kerja. Untuk apa bekerja? Tentu untuk mendapatkan ma'isyah atau penghidupan. Dalam konteks organisasi, organisasi perlu untuk dapat memperhatikan bagaimana sistem pembayaran, kompensasi, dan benefit yang diberikan. Kompensasi berarti adalah secara monetary value, organisasi akan membayar karyawan karena jerih payahnya. Benefit adalah hal-hal yang lain yang dapat menjadi support untuk mereka dapat bekerja, seperti asuransi, fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas yang lainnya yang dapat membuat mereka lebih dapat bergairah untuk bekerja. Dalam MSDM Islami, terdapat hadis yang perlu kita perhatikan, di mana Rasulullah bersabda agar semua organisasi atau perusahaan dapat membayarkan kewajibannya berupa upah sebelum keringatnya kering. Dan ini juga sesuai dengan prinsip mengenai keadilan dan tanggung jawab, di mana perusahaan perlu memperhatikan bagaimana jerih payah karyawan, jam kerja, ataupun secara upaya bagaimana produktivitas mereka dihasilkan. Allah memberikan kesempurnaan yang diberikan pada pahala di setiap umatnya, yang artinya Allah juga memberikan pengajaran pada kita untuk dapat memberikan kompensasi yang terbaik bagi karyawan sehingga dapat produktif. Hal ini disyariatkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 57. Pastikanlah gaji yang diterima oleh karyawan tidak merugikan beberapa pihak yang terkait. Kita perlu mengkonfirmasi, memastikan bahwa yang diberikan adalah berdasarkan suatu hal yang baik sesuai dengan syariat dan tidak mengandung keharuman. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan sehingga dapat memberikan kompensasi yang sewajarnya, layak, dan sesuai dengan kesepakatan di awal. Memberikan benefit untuk mendukung kesejahteraan karyawan adalah hal yang juga akan memotivasi karyawan selain gaji yang diberikan. Hal ini dapat memberikan well-being yang lebih lagi bagi karyawan dalam hal misalnya kesehatan dan bagaimana kualitas hidupnya dapat ditingkatkan. Jangan lupakan bagaimana spiritual well-being, bagaimana mereka dapat merasakan bahwa mereka bekerja di organisasi bukan sekedar untuk mencapai gaji semata, tetapi bagaimana kebahagiaan spiritual untuk mendapatkan ridho ilahi. Sebuah pekerjaan perlu dievaluasi. Penilaian kinerja adalah bagian dari proses untuk menilai, mengevaluasi bagaimana proses bekerja dari karyawan. Oleh karena itu, MSDM Islami juga memberikan penerapan dari penilaian ini agar bagaimana mencapai sebuah target. Target adalah sesuatu yang menjadi KPI, indikator keberhasilan. Maka setiap manusia, setiap individu yang kemudian berakad dalam sebuah organisasi, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mencapainya dengan indikator yang telah disepakati. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 45, Allah kemudian berfirman, setiap orang memperoleh tingkatan dan dengan apa yang mereka telah kerjakan. Dan Allah juga menyempurnakan balasan amal mereka, serta mereka tidak dizolimi. Penetapan indikator dalam penilaian kinerja bukanlah sekedar di atas kertas. Apa selanjutnya? Ketika penilaian sudah dilakukan, pastikan organisasi mengkomunikasikannya kepada karyawan. Komunikasi dengan baik, sosialisasi dengan upaya untuk dapat memberikan feedback yang konstruktif, sehingga karyawan dapat berpikir positif dan terus memperbaiki diri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip MSDM Islami, organisasi tidak hanya akan mendapatkan karyawan yang produktif, karyawan yang profesional, tetapi juga untuk dapat memberikan yang kompeten dan berdedikasi, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis
dan produktif. Sobat pembelajar, kita telah bersama-sama menjelajahi bagaimana sih konsep manajemen sumber daya manusia yang Islami. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang kita telah pelajari sejatinya adalah sebuah prinsip yang hakiki, cerminan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Saya mengajak sobat pembelajar untuk dapat merenungkan kembali bagaimana sih praktek-praktek manajemen sumber daya manusia secara Islami itu dapat diterapkan. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami? Dan apakah kita dapat memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak termasuk karyawan-karyawan yang dipekerjakan? Apakah kita telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan dan seluruh pihak yang terkait dari perusahaan, termasuk dari sisi material dan spiritual? Mari kita jadikan pemahaman kita tentang MSDM Islami sebagai titik awal untuk dapat melakukan perubahan yang lebih berarti lagi, yang lebih membangun lagi. Terapkanlah prinsip-prinsip yang telah kita pelajari di sini di praktek manajemen sumber daya manusia Islami untuk dapat mengembangkan organisasi agar dapat lebih sustainable dan mencapai tujuan organisasi yang lebih berkepanjangan. Sobat pembelajar, dengan demikian kita tidak hanya akan mendapatkan organisasi yang sukses, tetapi juga dapat memiliki kemanfaatan yang barokah bagi seluruh masyarakat. Semoga dengan mempraktekkan bagaimana pengelolaan SDM secara Islami, kita dapat menciptakan organisasi yang sustainable, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, masyarakat, dan mendapatkan manfaat secara moral dan material. Keridhaan Allah menjadi satu indikator kesuksesan kita bersama. Saya Mutia Pramesti undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan dan kekeliruan datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.